Selamat datang pada presentasi mikrobiologi pangan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang jurnal yang berjudul Patogen Bakteri dan Pertumbuhan Patogen dalam Salad Siap Saji. Perkenalkan, nama saya Kirana Putri Hanifa dengan NIM 195511241030. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari jurnal ini. Salad adalah makanan cepat saji yang paling sering dikonsumsi. Salad sendiri merupakan kumpulan sayuran yang diberi tambahan dressing untuk menambahkan rasa. Seiring berkembangnya zaman, terdapat beberapa produk variasi dari salad. Salah satunya adalah salad deli atau salad kombinatif. Salad kombinatif merupakan salah satu produk cepat saji yang mengandung bahan berunsur nabati dan hewani. Kita selalu berpikir salad merupakan makanan yang sehat dan tidak berpotensi membawa penyakit. Tetapi, menurut Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa atau disebut FAO, sayuran berdaun menduduki peringkat tertinggi dalam hal keamanan dan sayur segar. Karena terdapat bakteri bawaan yang terkandung di dalam sayuran berdaun. Pada slide ini menunjukkan beberapa patogen yang berada dalam sayur berdaun. Dalam jurnal kali ini, saya akan lebih membahas tentang bakteri Salmonella, Listeria, monocytogen, dan Yersinia enterocolitica. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana salad dapat terkontaminasi oleh patogen. Pertama, yaitu kontaminasi bahan nabati berdaun dalam salad campuran. Kontaminasi ini dapat terjadi dalam proses produksi, misalnya dari lingkungan tempat tumbuhnya sayuran atau dari air irigasi. Selain itu, kontaminasi juga mungkin terjadi selama proses pasca panen, misalnya dari cara penyimpanan atau sanitasi yang buruk. Oleh karena itu, tidak ada yang mampu menjamin produk akhir dapat aman 100%. Bukti dari kasus tersebut adalah terjadinya wabah Yersiniosis pada tahun 2011 di Norwegia. Hal tersebut dikarenakan adanya 4 jenis bahan salad yang terkontaminasi oleh patogen. Yang kedua adalah sumber lain kontaminasi pada salad campuran. Salad kombinatif juga dapat terkontaminasi oleh bahan lainnya. Misalnya, aneka makanan berprotein tinggi, khususnya daging. Proses pemasakan yang kurang tepat dapat menimbulkan kontaminasi silang pada salad campuran. Produk akhir makanan berprotein tinggi yang dimasak lalu ditambahkan dengan sayuran berdaun akan mendorong pertumbuhan bakteri yang tinggi. Hal itu dikarenakan protein yang terdenaturasi memiliki konsentrasi nutrisi yang tinggi, pH netral, dan aktivitas hidrologis yang tinggi. Selanjutnya adalah keamanan bakteriologis dari salad campuran. Dikarenakan adanya peningkatan konsumsi salad campuran serta angka risiko yang ditimbulkan terhadap kesehatan masyarakat, pada tahun 2005, Komisi Eropa meluncurkan program untuk merilis keamanan bakteriologis dari salad campuran terhadap kehadiran patogen L. monocytogenes. Dapat dilihat dari tabel berikut, ditemukan patogen L. monocytogenes dan Salmonella pada salad campuran di negara Turki, masing-masing sebanyak 6,5% dan 10,4%. Patogen L. monocytogenes juga ditemukan pada salad yang ada di Swedia sebanyak 1,4%. Di Inggris, patogen L. monocytogenes ditemukan lebih tinggi pada salad dengan daging daripada salad dengan makanan laut. Perlu diketahui, sampel-sampel yang diambil untuk penelitian tersebut sebagian besar diambil dari supermarket dan sisanya diambil dari kedai, toko makanan, atau toko kelontong. Selanjutnya adalah tingkat Listeria monocytogenes dan kriteria mikrobiologis Uni Eropa. Isi regulation menetapkan batas L. monocytogenes adalah kurang dari 100 unit per gram untuk produk siap saji selama masa simpan.
Setiap makanan cepat saji akan diuji sebelum dipasarkan. Hal tersebut berlaku untuk makanan cepat saji dengan masa simpan selama 5 hari. Hal ini dikarenakan produk makanan tersebut dapat mendorong pertumbuhan mikrobiologi bila kelebihan kadar L-monositogenes. Tetapi, menurut Uni Eropa, pada produk makanan siap saji dengan masa simpan kurang dari 5 hari, tidak dapat mendorong pertumbuhan patogen L-monositogenes. Oleh karena itu, Salad tidak perlu melakukan pengujian sebelum dipasarkan. Namun, untuk berjaga-jaga, kadar L-monositogenes harus tetap di bawah 100 unit per gram. Selanjutnya adalah suhu penyimpanan. Suhu penyimpanan yang direkomendasikan berbeda untuk tiap negaranya. Seperti contoh yang tertera pada slide ini. Selain itu, biasanya suhu penyimpanan ditunjukkan pada label kemasan salad campuran. Dari contoh tersebut, dapat disimpulkan bahwa suhu penyimpanan salad campuran antara 3 derajat Celcius sampai 8 derajat Celcius. Selanjutnya adalah pertumbuhan patogen manusia dalam salad campuran. Dari hasil penelitian dan uji inokulasi oleh Bovo et al. Dan Sodervisit et al., terjadi peningkatan patogen manusia jika selada romaine dan baby spinach disimpan bersamaan dengan ayam yang telah dimasak pada suhu yang salah. Macam patogen yang meningkat sebagaimana yang ada dalam pada slide ini. Kesimpulan dari materi di atas adalah sebagai berikut. Patogen L-monositogenes akan tetap ada dalam angka sekian persen pada salad campuran, karena risiko kontaminasi akan meningkat seiring dengan ditambahkannya bahan suplementer pada salad campuran. Pencampuran sayuran siap saji dengan ayam yang dimasak sangat mempengaruhi pertumbuhan patogen jika disimpan pada suhu yang salah. Oleh karena itu, pencegahan terhadap penyalahgunaan suhu selama proses penyimpanan sangat penting dalam mengurangi risiko adanya peningkatan patogen dalam salad campuran. Terima kasih telah mendengarkan presentasi saya. Jika ada pertanyaan, dapat dituliskan di kolom komentar. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Sampai jumpa di presentasi selanjutnya.